Perut kamu ini merah semua, Tong, tahu nggak? Mak, ini lagi kumpul halal bihalal, ntar aja lah. Ya, emak malu tiap halal bihalal atau lebaran pada ngomonginnya kamu ranking 34, ranking 35. Mungkin Otong butuh motivasi kali, Bu. Iya, Bu. UFO ranking 5 saya juga bangga. Ranking 5 mah masih jos 10 besar. Tapi ini anak bodoh udah gua lesin di Bumon, MTK-nya masih 20. Emang anak nggak tahu diuntung, buang-buang duit aja tahu nggak? Waduh, kalau itu mah dijual aja. Mending panti asuhan nggak sih? Bisik, Otong nggak pengen les di situ ya, Mak. Emak yang maksa. Sabar, Tong, sabar. Mama jangan Udah, gitu. Otong mau pulang. Di sini dibandingin mulu. Anjir. Tong! Tong! Buset, malah tidur. Kenapa, Ma? Ya ampun, Otong masih mau tidur. Gak jadi lu mau interview. Katanya mau beli motor Nmax. Astagfirullah, interviewnya kan jam 9. Gas mandi, gas pakai baju, gas pakai sepatu. Doain ya, Mak, keterima kerja. Ini interview ke 100 Otong. Emak doain keterima kerja. Yang semangat, Tong. Oke, Mak. Otong Ranggalawe, entrepreneur pengalaman 2 tahun. Entrepreneur kamu ngapain ini, Otong? Saya berjualan sempol ibu saya butuh pon, Bu. Terus saya iklanin sempol ibu saya di sosmed. Seperti ini, Bu. Ayo dibeli-beli sempol butuh pon. Ada presi projennya juga ada. 100 gift mawar ibu saya joget. Kalau di gift singa, ya auto, Bu. Pengalaman lain ada nggak? Kamu kan apply di sini mau jadi customer service. Mandi lumpur, saya pernah live di TikTok. Kerja jadi mandi lumpur, sehari bisa dapat. Cukup, kamu sudah boleh keluar. Jadi saya keterima, Bu. Enggak, silakan keluar ya, Mas. Oh, oke, Bu. Perasaan hidup keluarga gua nggak pernah enak ya, Puy. Kayak di bawah aja. Terus aku gimana tuh? Yatim. Sama gua ibaratnya yatim lah. Cuman pas gua kecil bapak gua selingkuh. Pas kecil gua bodoh. Pas gedenya susah dapet kerja. Sabar, Tong. Saran gua mah ya, coba lu ubah gaya interviewnya. Kayak gimana tuh, Puy? Lu harus ubah penampilan lu lebih menarik. Rambut dirapiin. Terus kalau udah, Ya tinggal latihan interview sama gua. gas. Lu pura-pura dari sono jalan ke sini, ibarat gua nih jadi HRD, panggil lu jadi kandidat kerja. Oke. Berikutnya, atas nama Otong Ranggalawe. Saya, Pak. Oke, silakan duduk. Oke, Otong Ranggalawe, di sini CV kamu udah bagus, penempatannya rapi. Langsung aja ekspektasi gaji kamu berapa? Hah? Mana ada kayak gitu, kocak. Minimal ditanya pengalaman diri kita. Masa ujuk-ujuk gaji? Gua juga nggak tahu, gua kan masuk langsung begitu. Oh, bisa lu masuk pakai orang dalam ya? Iya, dimasukin paman gua, tapi cuma jadi karyawan biasa naro-naro barang. Gua kira tahu, bangke. Udah, ini ada lowongan, lu jualin aja rumah-rumah di klaster ini. Buset, Mak. Otong jualin sempol butuh pon aja gagal rame. Apalagi rumah mewah. Kamu kan bakal jualin rumah mewah dan kamu tahu ini pasarnya menengah ke atas. Coba peragain kamu gimana jualannya. Mudah, Pak. Tadi Bapak udah lihat HP saya kan? Saya buat tok-tok khusus Otong Klaster Dunlop. Jamin viral terus banyak yang beli. Hebat. Besok kamu kerja di sini. Gaji 3 juta. Oke, Pak. Serius kan, Pak ini? Iya, tapi kontrak 3 bulan dan harus ada target sebulan kejual 1. Kalau nggak cut off dan nggak ada bonus. Alhamdulillah, Mak. Otong keterima kerja. Tadi ada yang nanya, harganya berapa, Bang? Yang kamar mandi dalam ada nggak? Buset, ini kita di klaster Dunlop ya, guys. Udah pasti ada WC di dalam. Ruangannya juga luas. Udah include kasur juga loh. Ukurannya king size 200 kali 200, cuy. Gimana? Tertarik nggak? Langsung aja beli rumah di klaster Dunlop ke gua, Otong Ranggalawe, di nomor 08999999.
Udah sebulan gua ngonten, gak ada yang WA atau minimal bales komen gitu. Tong, ada yang WA, Cuk. Mana Puy? Mana? Bang, rumahnya ready. Sini gua bales Puy. Ready bang. Nego 10.000, Bang. Gimana? Tertarik nggak dia, Tong? Anjim, bocil ini mah iseng. Ya udah, blokir aja. Nunggu yang serius. Kalau gua bulan ini nggak ada target penjualan satu aja, gua pasti dimarahin ini. Lu ikutin tips gua aja. Pasti ada yang beli. Nggak usah, jangan ngadi-ngadi. Lu kan jalur orang dalam, mana tahu. Ini semua tentang mindset dan IQ. Gua sering liatin sales-sales di kantor gua. Jadi paham. Beneran? Asli bener. Ya udah ajarin, biar gua nembus target bulan ini. Jadi, nah kita di lampu merah, Tong. Kan pada berhenti nih. Terus kita ngapain? Dia bagiin brosur. Ini apa? Dilihat-lihat dulu brosur perumahan Dunlop. Oh, makasih. Di situ lu langsung suruh cium brosurnya. Kok cium brosur sih? Aneh lu. Udah lakuin aja. Tarik ini, tarik. Pak, boleh dicium nggak itu brosurnya? Lah, ogah. Mau ngapain lu? Cium aja Pak, bentar. Mau notis gua ya lu anjing. Tolong, ada kriminal. Enggak Pak, Bakar enggak. aja bakar. Ide batu Boy. Dikira jualan parfum apa pakai dicium? Ya bener sih, Tong, parfum. Sales di kantor gua jualin parfum. Jadi disuruh cium konsumennya. Batu Boy. Udah 2 bulan kamu kerja, nggak ada target, makan gaji buta kamu, Tong. Enggak Pak, saya serius jualin ini rumah. Cuma belum ada yang beli aja. Alasan aja, lihat nih, si Silpa udah jualin 2 dalam 2 bulan. Wapit paling mantap, ngejual 3 unit. Tahu nggak bonus dia berapa jualin rumah? 30 juta. Kamu mana? 0 begitu penjualan. Saya usahain Pak. Maaf banget ini Sekali mah. lagi, kesempatan sampai akhir bulan ini. Kalau kamu nggak ada penjualan, saya pecat kamu. Oh, oke Pak. Gimana caranya gua jualin tuh rumah? Sisa 7 hari lagi. Mak, kok ada mereka? Mereka datang baik, tahu, Tong, niatnya. Baik gimana tuh? Gini Tong, ada kerjaan nih di kantor gua. Gaji UMR 5 juta. Kadang bonus, bisa 50.000 sebulan. Oke, gua tampung Sep. Kalau nggak suka kantoran nih, di gua juga ada. Mau nggak, Tong? Di gua kerjaannya mudah, cuman ngelas bisa dapat 20 juta. 20 juta sebulan. Ngelas kayak gimana? Besi biasa jadi pagar. Ngelas, ngelus Gus. Ya udah ya guys, gua lagi capek, mau masuk ke kamar. Kamu kerja di klaster Dunlop itu kan, yang udah 2 bulan gak ada penjualan. Udah kerja aja sama Asep itu. Lumayan UMR tanpa harus jualin rumah. Iya, Otong lagi usaha ini. Walaupun nanti di-cut, setidaknya gua nggak jadi babu di kerjaannya Asep. Enak aja lu ngomongnya, Tong. Gua nggak bakal lu jadiin babu lah. Terus apa? Jadiin budak. Gua suruh buatin kopi sama mie tiap jam ke ruangan gua. Emang anjing. Susah banget gua sukses, tayo. Sekalinya gua udah kerja, tetap aja diolok-olok. Emang anjing. Susah banget gua sukses, tayo. Sekalinya gua udah kerja, tetap aja diolok-olok. Wah, anjing. Mimpi buruk gua. Nah, apa ini? Bos nelpon sampai 10 kali. Tumben. Halo bos, ada apa ya? Semalam saya ketiduran balik kerja. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja lagi. Kenapa emang bos? Kamu nggak ada penjualan udah 2 bulan. Saya udah nemu penggantinya. Baru masuk 1 hari udah penjualan 2 rumah. Iya, saya kan usahain sampai akhir bulan. Gua udah kerja bener juga, masih aja dipecat. Saya mau beli rumah 2, Pak.
pembeliannya ke Dudung yang baru saya masukin kerja ke sini kemarin. Ini kontak WA si Dudung. WA aja buat beli. Nomor Dudung mas saya udah ada. Saya mau beli tapi bersyarat. Apa itu? Pecat si Otong. Bilang aja nggak becus penjualannya. Beli 2 rumah mana bisa buat ngusir bawahan saya. Kecuali Ini maksudnya. kalau ini bisa. Besok langsung gua pecat tuh si Otong. Gua kerja di mana lagi ya? Apa itu? Dicari karyawan mingguan dan Lokman. Usia maksimal 30, posisi kasir. Gas lah cuy, yang penting kerja. Ya Tong, ada apa? Masih ada lowongannya nggak Dorax? Gua mau lamar nih. Ya masih, tapi cuman mingguan. Si Lerbut sakit gantiin dia. Oke aman gas. Jadi gua apply kemana CV-nya? Nggak usah begituan, besok langsung ke sini. Ambil baju di Dunlop Mart. Yes, setidaknya Otong ada kerjaan sementara. Udah tahu kan ini cara pakai mesin kasir? Insya Allah tahu. Ini buat scanin buat kembalian kan. Nah yang ini mesin kasir. Nah, bagus. Pokoknya kalau ada yang masuk langsung layanin. Selamat datang di Dunlop Mart. Selamat belanja. Selamat datang di Dunlop Mart. Selamat belanja. Udah cocok kayak gitu. Gas langsung mulai. Langsung mulai. Nggak ada training dulu gitu. Alah, training mah buat orang noob. Lu udah jago itu. Oke, mana sini konsumen? Gua layanin. Tapi kok lu aneh dah. Aneh gimana? Muka emak gua aja jadi tua. Kok lu masih mukanya sama kayak gua pas kecil? Ya mak lu juga bisa sebenarnya jadi tua. Kalau gua setua ini nanti orang-orang pada nggak mau beli ke sini. Iya juga sih. Selamat datang, selamat belanja. Kalau kamu ngikuti dia, kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Maksudnya ikutin siapa? Dorax. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tua gimana? Ibu mau belanja apa? Tidak pantas. Dorax, sini dah. Tidak pantas. Kenapa Tong? Ada orang aneh, jir Dorax. Tidak pantas. Aneh gimana? Lu kali nggak tahu caranya. Bener aneh. Lu ke depan dah. PTDH kamu ya. Iya. Paling anak kecil. Tidak pantas. Nah, lihat kan aneh. PTDH kamu ya. Ucap tidak dengan hormat kode etik. Ini tuh ibu-ibu PTDH Viral. Kor kamu omongan saya. Terus ngatasinnya gimana? Tidak pantas. Gini cara ngatasinnya. Mata maling. Tahu nggak? Itu mata raksasa, mata maling. Melihat. Nah, gitu cara ngatasinnya. Brutal kayak emak gua. Capek juga jaga minimarket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak udah tahu, Tong. Tahu apa? Kamu dipecat kan dari kerjaan jualan rumah. Emak tahu dari siapa? Emak tahu, tadi di Kang Sayur pada gosipin elu. Tahu nggak sih, anaknya Otong di PTDH tahu dari kerjaan. Apa itu PTDH? Pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Perasaan berita ini belum goseng kemana-mana dah. Cuman Tong, Dorax doang yang kamu nggak tahu. apa-apa kan, Tong? Nggak sedih kan? Enggak mah aman. Kamu sekarang lagi nyari-nyari kerja. Apa udah dapet, Tong? Emang nggak lihat ini Otong pakai baju apa? Baju minimarket Dunlop. Lu udah keterima lagi? Iyalah. Alhamdulillah. Cuman ya gajinya nggak gede mak. Cuman gantiin si Lerbut. Nggak apa-apa. Yang penting ada kerjaan sementara. Ya udah, Otong masuk kamar ya mak. Bentar, Tong. Emak mau ngomong sesuatu. Ya udah mak, Otong ganti baju dulu ya. Oke, Tong. Jadi mau bicarain apa mak? Lu kan dari kecil udah menderita, Tong. Dari kecil uang jajan sedikit.
karena emang bapak lu selingkuh dulu. Emak juga nggak ada kerjaan. Ya, emak mah nggak salah. Yang salah Otong nih, udah umur 25 belum sukses. Emak kan nggak ada duit nih, Tong. Emak mau minjem duit, tapi Otong belum gajian, Mak. Bukan, semenjak dunia damai, Dewa jadi nggak begitu berguna buat cari duit. Berguna lawan penjahat, pahlawan kan digaji. Emak udah tua, Tong. Intinya, emak cuman mau ngomong. Pasti Amir mau balik dari pondok kan, surprisein Otong. Buset, bukan itu. Amir kan baru masuk pondok dari lulus SMP. Iya udah lanjutin, Mak. Jadi, emak mau warisin kekuatan emak ke Otong. Emak kalau warisin kekuatannya kan kata Kempleng nanti Mak mati. Ini beda kekuatan. Ini kekuatan teleport. Gak usah lah, Mak. Ntar kalau Mak warisin, Mak nggak bisa teleport lagi. Emak tetap dewa, Tong. Kekuatan super, cuman gak ada itu doang. Pokoknya nggak usah lah, Mak. Otong kerja aja. Anjay, tepat waktu lagi. Iyalah, walau kerjaan sampingan juga harus nggak boleh telat. Tumben lu nggak bawa motor, Tong. Gue jalan kaki biar sehat. Mantap. Ini langsung gue buka aja ya tokonya. Iya, buka aja. Udah jam 7. Kalau belum ada pelanggan gini, lu ngapain sama Lerbut? Tergantung. Kadang ngising, kadang bikin video tok-tok. Video tok-tok. Iya, kayak... Tahu tuh gua, yang kucing kecil viral kan. Selamat datang, selamat belanja. Ada mainan mobil nggak, Mbak? Yang pakai baterai itu. Oh, mainan Tamiya. Bukan yang ini, Adek, Nono ya. Jadi mainannya yang kayak gimana, Bu? Yang pakai remote itu, Mbak. Oh, mobil remote. Ada sih, tapi begini. Bukan yang ini, yang gede banyak. Adek, Nono ya. Yang kayak gitu mainannya, Bu. Mana? Mama. Nggak ada, Bu, mainannya saya lihat. Mungkin stoknya habis, Bu. Adek, Nono ya. Anak dan gua nombok. Udah tenang, gua aja yang ngatasin. Ibu mau mainan remote control yang mobilnya besar kan? Iya. Ikut saya, Bu. Saya tahu di mana yang jual. Ini di mana, Mas? Dadah. Tolong. Hampir aja Bapak mau ketabrak. Makasih banyak ya Mas, udah nolongin saya. Sami-sami, Pak. Lain kali hati-hati kalau nyebrang. Ini buat kamu, udah nyelamatin nyawa saya. Isi kartu ini ada 1 M, pinnya 6 semua. 1 miliar. Serius ini kamu kasih emak, Tong? Iya, Mak. Mantep kan? iPhone juga lagi. Bentar, Mak. Ada yang kurang. Apa? Mau kemana lu, Tong? Kira-kira emak bisa nggak ya bayar pondok Amir sebulan ke depan? Weh, Mir. Kak Otong, kok bisa dimari? Ayo, ikut Otong bentar, Mir. Mana bisa? Amir mau setor hafalan buat ujian. Udah, ayo ikut. Nah, Otong udah balik, Mak. Kok Kak Otong bisa teleport, Mak? Iya, emak yang warisin. Kok bisa? Tapi Amir mau tadarusan, Mak, sama setor hafalan. Udah bentar doang. Lu kan tahun depan lulus nih. Otong udah siapin hadiah buat elu. Apa tuh Kak Otong? iPhone 17 Pro Max. Gila. Tapi bentar, Mak. Kak Otong nyolong di mana sih? Iya, Tong. Emak sampai lupa nanya. Lu nyolong duit siapa? Kata kiai di pondok. Maling itu tempatnya di neraka. Kenapa jadi dikira gua maling sih? Emang muka gua semaling ini?
Memang jelek. Jadi tadi Otong nolongin bapak-bapak mau ditabrak. Otong langsung tuh tolongin dia. Tiba-tiba Ini Pak, 1M buat Bapak. Timnya 6 semua. enggak Pak, enggak. Saya niat nolong karena ikhlas. Tapi udah dikantongin tuh kartu. Tuh kan uang haram, Mir. Halal Mak, halal. Iya nih, balikin dah iPhone-nya. Lah, udah lu kantongin kocak. Tenang Mak, Otong udah konfirmasi lagi. Dia perusahaan sawit terkenal di Dunlop. Uangnya triliunan. Triliunan. Sebenarnya Amir juga mau ngomong, Mak. Apa, Mir? Amir nggak bisa ikut ujian, Mak. Kalau belum bayar SPP, udah 3 bulan. Nah kan, Emang nggak pernah tuh ngasih tahu masalah ini ke Otong. Iya, emang nggak pengen bebanin elu, Tong. Sekarang kasih tahu gua, Mir. Berapa sebulan SPP elu? 200.000. Ya elah, segitu doang. Telah diterima dan Lopai 30 juta. 30 juta? Banyak banget kau, Tong. Gak cuman itu aja. Lu lulus nih, Mir. Beh, dapat ini. Enak, Ma. Enak. Tong, kok lu boros banget sih? Ntar duitnya habis gimana? Tenang, Mak. Sisanya udah Otong tabung kok. Hebat dia, Mak. Gak bisa bayar utang, malah beli motor baru dia. Bayar utangnya. Maksudnya gimana? Utang? Mak lu nggak jelasin soal ini emang? Bentar. Gua lagi happy nih sama keluarga. Kok lu tiba-tiba datang marah-marah? Mak lu ngutang 100 juta sama keluarga gua. Biar lu, Amir bisa kerja dan sekolah kayak biasa. Jadi minggu kemarin lu datang sama Mak Agus buat nagih utang ke gua. Iyalah, utang ya dibayar. Udah 2 tahun juga. Maafin emak ya, Tong. Emak nggak pengen ngeribetin kamu. Berapa sih utang mak gua? Gua bayar dah. Wah, yang habis dipecat tiba-tiba jadi miliarder nih. Kalau tahu gua dipecat. Tahu lah, orang gua yang nyuruh bos lu biar lu dipecat. Lu pukul gua visum, lu kena hukum. Gua suruh minta ganti rugi lu 1M. Ya udah, berapa utang mak gua? Gece, gua bayar sini. 100 juta, bunganya 100%, jadi 200 juta. Licik banget ya lu, mau dibayar nggak? Gua bayar sini. Mana kode QR lu? Nih, Orang miskin kayak elu, mana bisa bayar sih? Tua, gua kira lu teman baik Otong pas kecil. Taunya kayak monyet. Lu tahu apa, bocil? Udah bener lu di pondok, makan ikan asin aja sono. apa urusan lu hina adek gua? Tuh, udah gua bayar Telah diterima dan Lopai 200 juta. Dia bisa bayar. Dah kan, sono lu balik. Gua tahu nih tiba-tiba lu bisa kaya. Pasti habis ngerampok bank atau enggak maling di perumahan Lu mewah. berdua mending pulang. Utang gua udah lunas, bab. Dewa masa lalu cuman bisa nyelesain masalah pakai kekuatan. Sekarang udah dunia hukum, Cok. No power lagi. Mau lu apa sih berdua? Gua udah bayar utangnya juga. Urus keuangan si Otong, Sep. Pasti dia habis nyolong. Oke, Mak. Halo Pak Bos Vincent, tolong lihat arus ganjal nih anak lu si Otong Ranggalawe. Tiba-tiba dia kaya dari hasil nyolong. Vincent! Vincent! Masih hidup aja itu orang. Oke, kabarin ya Pak, secepatnya. Dia bukan cuma direktur perusahaan gua, tapi dia juga kenalan sama komandan polisi di Dunlop buat penjarain elu. Coba aja kalau bisa. Duit Kak Otong itu halal, nggak kayak lu. Halal. Widih, bocil yatim so tau. Tenang Mir, tenang. Serahin semua aja sama Otong. Halo Pak Vincent, udah dapat infonya belum? Udah, baru aja. Nih, lu dengerin, gua loudspeaker. Kayaknya dia habis maling di sebuah orang kaya atau gimana? Soalnya ATM Otong Ranggalawe cuma ada 200.000. Kalau dia bisa beli barang-barang mahal, pasti dia nyolong. Sih, lihat kan Mak, dia maling. Udah nggak heran, Sep.
tiba-tiba kayak hasil maling mah. Tahu dari mana gua hasil maling? Lapor aja ke polisi, biar jelas. Tanpa lu suruh, gua udah chat polisi buat datang kemari. Oke, gua juga bakal suruh orang yang kasih duit kemari. Nyuruh yang punya uang hasil maling kemari. Lucu. Pak Asep, Bu, saya sudah sampai. Yang mana malingnya? Tuh, si Otong anaknya Bu Tupan. Pantes. Kenapa tuh, Pak? Tadi siang saya lihat dia lagi ngobrol sama orang pakai jas, bajunya lengkap. Terus si Otong pakai baju Dunlop mat minimarket. Udah fix itu maling, Pak. Penjaga Dunlop Mart kok bisa bayar utang 200 juta? Yaping mulu ya nih pada babi di dekat telinga gua. Tangkep aja, Pak. Langsung. Oke, Bu. Berhenti. Pak Rizky Pratama udah datang. Pak Rizky Pratama. Kok bisa Bapak di mari? Saya dipanggil sama Sama mak saya ya. Keren banget emak bisa panggil Pak Rizky Pratama. Orang dia mau ketemu gua, ketemu lu. Bapak mau ketemu orang miskin kayak dia. Saya mau ketemu siapa aja, itu urusan saya. Jadi yang kasih 1 M ke dia Bapak? Iya, apa urusannya sama kamu? Gak usah diladenin, Pak. Saya panggil Bapak, maaf banget. Ada urusan gak jelas ini dari tadi. Buat keterangan polisi. Maaf ya, Pak. Gak usah minta maaf, saya kan udah ditolong kamu. Oh, abis pura-pura nolongin, tiba-tiba jadi pahlawan. Lu bisa diam sih? Iya, Pak Rizky. Jadi saya habis beli motor, HP, dan bayar utang ke keluarga Asep pakai uang yang Bapak kasih. Malah saya dikira maling dan panggil polisi. Pak polisi, kamu nangkap Otong. Emang ada surat penangkapan? Ada bukti dia maling? Gak ada, Pak. Saya hanya disuruh. Ya dia emang maling. Masa nggak tahu? Keluarga kamu bodoh banget ya, Asep. Bu Sepa, tolong urus kerjasama dengan Pak Asep. Tolong dibatalkan ya. Kok dibatalkan, Pak? Bapak mau usaha Bapak merugi. Saya doang yang punya jasa ekspor terbesar ke negara Selebeu. Jutaan orang di Dunlop, nggak kamu doang yang bisa, Sep, punya jasa ekspor terbesar. Tapi dia bisa sendirian. Sendirian? Orang miskin kayak dia. Tolong dong, Tong. Kepala saya sakit. Urusin si Asep, maknya mau polisi. Ke hutan mana, kek? Serah. Siap, Pak. Saya balik aja. Pengecut lo polisi. Ini di mana, Mak? Hutan. Dadah. Si Otong ternyata dia bisa telepon. Masalah beres juga. Maafin ya, Pak. Temen saya semenjak SMA jadi gila kayak gitu. Gak apa-apa, Tong. Oh iya, Pak. Maksudnya jasa ekspor negara Selebeu itu gimana? Jadi saya pakai perusahaan Asep untuk ekspor barang ke negara Selebeu. Ratusan kontainer sekali jalan naik kapal. Ya nanti usaha Bapak nggak jalan dong. Kan udah batalin kontrak sama Asep. Kan ada kamu. Maksudnya? Kamu teleport kontainer yang mau saya ekspor ke negara Selebeu. Sekali kamu teleport 1000 kontainer langsung. Saya kasih kamu 10 M. 10 M. 10 M itu nolnya berapa, Mir? 10 M. Kayaknya nolnya 6. Itu 1 juta. 10 M itu nolnya 10. Kita kaya, Mak. Besok ada tanda tangan kontrak kita. Kamu teleport, uang langsung kamu terima. Bentar, Pak. Waktu kerjanya berapa jam? Kamu kan teleport nggak nyampe semenit. Kamu teleport 1000 kontainer semenit, uang langsung 10 M. Alhamdulillah, Otong sukses. Tiap hari kita bisa makan udang. Amir mau wagyu. Aman, pasti Otong beliin. Terus Otong nyari jodoh. Anaknya 11. Nih lagi tiba-tiba anak sama jodoh. 11 lagi.